Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya Rahman. Pak Pak. Baik teman-temanku, kita lanjutkan pembacaan Riyadhus Shalihin yang biasa kita rutin lakukan pada Selasa siang di zuhur ya. Dimana pada kesempatan ini kita sampai pada hadis ke-38, ke-37 dan juga insya Allah pada 38. Kemarin kita selesai pembahasan di hadis ke-36 ya, tentang seorang nabi yang dipukul kaumnya dikala mereka berdakwah, yakni an ya'budullah wa yajtanibut taghut, hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhi segala bentuk kesyirikan. Kemudian dipukul oleh kaumnya sampai berdarah-darah mukanya. Tapi beliau hanya mendoakan untuk kaumnya, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang tidak tahu. Intinya bahwa di hadis yang ke-36 ini menjelaskan tentang besarnya bahwa sabar itu adalah da'bus shalihin, da'bul anbiya'i wal rusul. Bahwa sabar itu adalah akhlak para nabi dan para rasul. Seperti itu. Sabar itu adalah makanannya para nabi, makanannya para rasul. Bolehlah kita katakan seperti itu. Tapi hadirin rahmatullah. Kemudian di hadis ke-37 ini adalah hadis dari Abi Sa'id ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Namanya Abi Sa'id itu namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Sinan Al-Khudri. Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, beliau adalah salah seorang sahabat atau sigharus sahabat kecil. Jadi beliau lahir yaitu 2 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ya. Katakan 2 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Jadi masih kecil. Sehingga pada saat perang Uhud jadi beliau lahir 2 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul ya. Sehingga pada saat perang Uhud Rasulullah SAW belum mengizinkan beliau untuk perang Uhud. Bapaknya meninggal di perang Uhud, kemudian omnya juga meninggal di perang Badar ya. Jadi omnya meninggal di perang Badar, kemudian bapaknya meninggal di perang Uhud. Barulah kemudian beliau ikut bersama Rasulullah SAW setelah perang Khandaq diizinkan, karena umurnya kan harus di atas 13 sana, harus balik ya. Kalau masih kecil enggak boleh diizinkan, anak-anak berarti. Saya hadirin rahmatullah. Dan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin ya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Hadis muttafaqun alaih. Tidaklah seorang muslim ditimpa ya. Tidaklah seorang muslim ditimpa dari min tabi'idiyah. Jadi min ini adalah min tabi'idiyah, bukan ibtidaiyah. Jadi min itu ada banyak teman maknanya. Ada min lil bayan, ada min lil bayan itu menjelaskan ya. Ada min ibtidaiyah, minal masjidil harami ila masjidil aqsa, itu namanya min ibtidaiyah. Ada juga min lil bayan ya. Contohnya wajtanibur rijsa minal ausan, jauhilah oleh kalian aridsa, hal-hal yang jelek, yang najis.
Dari apa? Yaitu berhala. Itu namanya min lil bayan. Adapun juga ada juga min ditabi'in. Contoh tadi min nasabin, dari nasab yaitu kelelahan, ya. Jadi musibah kan banyak. Ada kelelahan, ada segala macam dan yang lainnya. Ada min badal, raditum bil hayatid dunya min al akhirah. Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat? Seperti itu min badal. Ada juga min lil dharab. Ya, dharab itu idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati, apabila telah dikumandangkan ya salat dari hari Jumat gitu, enggak, di hari Jumat dharab. Taib hadirin. Banyak macam-macam, ini namanya min ditabai, sebagian. Bagian dari di antaranya adalah dari kelelahan, wala wasabin, dan juga kehausan atau lapar, wala hamin, dan juga humum, bingung, ya, wala hazanin, dan juga kesedihan, wala adza, dan juga yang hal yang menyakitkan, wala ghamin, dan juga kepanikan, hatta syaukati, sehingga duri, yushakuha, yang mencucuk kepadanya, duri yang menusuk kepadanya, ila kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan biha, dengan sebab itu semua, min khotoyahu, dari tabi'idiyah juga, dari keburukan-keburukan. Jadi min, sebagian dari keburukan-keburukan atau dosa-dosa kita akan Allah hapuskan dengan musibah yang kita derita, yang kita alami. Jadi tidaklah seorang muslim mengalami kesusahan, baik itu dari kelelahan, di mubtada dan khobar, baik itu dari kelelahan, dan juga dia tertimpa musibah dalam bentuk haus, lapar, wala hammin, itu kebingungan, sempit dada, ya, wala hazanin, dan juga kesedihan, wal adha, dan sakit, wala ghammin, dan juga kepanikan, ya, hatta syaukati, sehingga asyaukah duri. Hatta itu huruf jar. Nah, ini di sini hatta syaukati itu. Makanya kita bilang antum tolong beli yang bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arabnya ada, terjemahnya ada. Sehingga untuk belajar kita nahunya. Ya, hatta syaukati, sehingga duri. Ini namanya hatta bimana lakina, ya. Sehingga bima intihil goyati, sehingga duri yang menusuknya, yushakuha, itu yang menusuk dia, illa kafarallahu biha, kecuali Allah akan menghapus dengan sebab semuanya itu. Kesusahan apa saja yang kita derita sekarang, corona, kesusahan minyak goreng susah, harga sembako tinggi, kemarin kita ditimpa hujan es plus angin, itu musibah. Kita takut kan? Takut, panik, galau. Itu semua musibah. Pasti Allah akan menghapus dosa kita atau sebagian dari dosa-dosa kita dari musibah yang Allah timpakan untuk kita. Jadi itulah maknanya yang telah kita sebutkan kemarin, bahwa namanya musibah itu, takdir Allah itu semuanya baik. Semuanya baik. Adapun buruk, khairihi wa syarrihi, buruk dan baiknya. Buruk artinya menurut sudut pandang muqaddar, yang ditakdir, yang ditimpa takdir. Muqaddar itu kasih maf'ul kan, yang ditimpa takdir, yang menurut pandang kita. Sudut pandang kita buruk kan? Kita terkena angin sampai tetangga saya rumahnya sampai atapnya kesedot, gitu kan? Banjir rumahnya, terus macam-macam lah, bocor rumahnya, terus tertimpa mobilnya atau macam-macam, itu musibah lah, ya. Musibah. Kita takut petir dan yang lain, itu musibah. Itu semua Allah hapuskan untuk kita keburukan kita. Jadi baik dan buruknya takdir semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut kita adalah menurut sudut muqaddar, yang ditakdirkan, yang menerima takdir adalah buruk dan
baik. Paham hadirin? Ini kan faktanya begitu. Kita kena duri, enak gak? Nggak enak. Itulah sudutnya, buruknya itu di sana. Kita kena musibah, kecurian, tabrakan, jatuh dan sebagainya, atau anggota keluarga kita meninggal dunia, enak gak menurut kita? Nggak enak. Itu namanya buruk. Buruknya di sana, bukan buruknya di asal Allah menakdirkan. Tapi di balik itu semua adalah baik. Dikala kita sabar, Allah kasih kita pahala. Dikala kita bersabar, Allah hapus pahala, Allah hapus keburukan kita dan macam-macamnya, luar biasa. Paham ya? Jadi jangan sampai kita khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan buruknya, kita menganggap bahwa takdir Allah itu ada yang baik, ada yang buruk dari asal takdir. Enggak boleh. Ya salah itu. Itu namanya akidah Mu'tazilah itu. Ya akidah Majusi. Af'al Allah semuanya baik. Ustaz, ada babi, ada minuman keras, ada zina, itu takdir enggak? Takdir. Paham? Tetapi semua itu di sisi itu adalah ada hikmah, ya, kebaikan yang Allah siapkan untuk kita, yaitu apa? Agar adanya orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian agar adanya ditegakkan hukum had, hukum raja misalkan, agar ditegakkan juga keadilan, agar orang-orang itu taubat dari dosa-dosa itu. Dan dimana kalau kita bertobat dari dosa-dosa kita, Allah sangat gembira, dan Allah hapus dosa-dosa kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Itulah hikmahnya. Dan terlalu banyak hikmah, gak mungkin kita sebutkan ya dengan ilmu yang kita cetek ini. Tapi intinya bahwa kita meyakini semua takdir Allah adalah baik. Buruk adalah menurut pandang muqaddar. Yang nerima takdir itu kita makhluk. Baik, itu hadis yang pertama. Intinya hadis yang pertama adalah menyatakan kepada kita bahwa semua musibah yang kita derita pasti akan menghapus dosa kita. Sakit kepala, sakit gigi, ya, apapun pokoknya, cantengan, apalagi asam urat, ya apalagi, semua adalah menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua hadirin, wan ibnu Mas'ud. Jadi hadis pertama adalah dari Abu Hurairah dan dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah. Yang kedua adalah hadis yang ke-38 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama adalah yang kita bacakan tadi adalah muttafaqun alaih, ya. Apa muttafaqun alaih? Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan sepakat akan kesahihannya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aqu, dan beliau lagi sakit. Yu'aq artinya sakit, ya. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, innaka tu'aq wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, engkau sakit panas, seperti itu ya. Panas dengan panas yang sangat. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku kalau sakit parahnya, beratnya sebanding dengan dua orang laki-laki. Jadi Rasulullah itu sakitnya, kalau sakit beliau itu sakitnya ibarat dua orang laki-laki sakit dikumpulkan jadi satu orang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita berbicara nih, kita tertimpa sakit, berarti Allah nggak sayang sama saya. Bener kan? Kita kan suka gitu kan? Ketimpa musibah kan? Kayaknya Allah nggak sayang deh sama saya. Wah, ini udah bahaya. Kayaknya Allah nggak sayang deh Ustaz sama saya. Kenapa? Karena saya sakit terus. Oke Bu. Oke, kita tanya ke beliau atau tanya kepada diri kita. Manusia atau siapa yang paling Allah cintai dari kalangan makhluk Allah? Siapa? Siapa hadirin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, itu yang paling Allah cintai. Dan yang paling mulia dari seluruh makhluk secara mutlak. Ingat, secara mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah sayang kepada beliau? Akhirnya Allah sayang, tidak pernah sakit, tidak pernah apa? Enggak kan? Allah sayang kepada beliau, Allah uji beliau, Allah kasih rasa sakit kepada beliau. Tujuannya apa? Untuk menambah beliau pahala dan kemuliaan. Sampai kalaupun sakit Nabi, sakitnya 2 kali lipat. Misal kalau kita ketusuk duri, Nabi juga ketusuk duri. Atau kita sakit kepala, Nabi juga sakit
kepala, kita derajatnya cuma 1%, beliau ini udah 2%. Sakitnya. Kenapa? Apakah Allah tidak cinta sama Nabi? Enggak. Karena tujuannya adalah agar menambahkan derajat dan pahala untuk beliau. Jadi kecintaan itu bukan dilihat dari kesayang-sayangannya, enggak. Tapi dari ujian yang Allah berikan kepada kita, itu juga adalah untuk kita tentunya adalah bagian dari cinta Allah untuk kita, rahmat Allah untuk kita, agar kita apa? Dihapus dosanya. Mungkin tahajudnya kita, kalau kita dapat pahala dari tahajud, kalau kita dapat penghapusan dari tahajud, jauh itu tercapai. Kenapa? Ngorok terus sampai subuh. Seperti itu toh? Bahwa dari tapi kemudian qadarullah, tapi kita dengan ditimpa musibah, akhirnya apa? Tercapailah itu. Ya, itulah hadirin. Seperti itu, rahasianya seperti itu. Rahasianya seperti itu ya. Jadi terlalu banyak hikmah. Intinya kita pasti ada hikmah di balik musibah yang kita derita. Kata Nabi, aku kalau sakit ya seperti sakitnya 2 orang laki-laki di antara kalian. Masya Allah, 2 kali lipat. Qultu, aku berkata, dzalika annalaka ajraini. Ya. Itulah, ya, aku berkata, Ibnu Mas'ud yang berkata, itulah ya Rasulullah, karena bagi engkau 2 pahala. 2 pahala. Kalau kita 1 pahala, beliau dapat 2 pahala, jadi seperti itu. Qala ajal dzalika kadzalik. Betul wahai Ibnu Mas'ud, itu seperti itu, ya. Ma min muslim yusibuhul adza. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa penyakit. Syaukatun, baik itu apa? Duri, badal. Syaukatun badal dari adza. Paham ya? Syaukatun kan enggak ujug-ujug syaukatun. Jadi maksud dari adza. Itu baik itu duri, seperti itu toh. Fama fawqaha, dan selanjutnya lebih dari itu, bangkrut, sakit perut dan yang lainnya. Illa kaffarallahu biha sayyi'atihi, kecuali Allah akan menghapuskan baginya keburukannya. Wa huttat anhu dzunubuhu, dan Allah akan hapus baginya dosa-dosa. Kama tuhattu syajaratu waraqaha, dan seperti berguguran pohon daun, dan seperti pohon menggugurkan daun-daun. Perhatikan di sini ada namanya sayyi'ah, ada namanya dzunub. Disebutkan sayyi'ah dan dzunub dalam satu kalimat. Mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud sayyi'at, apa yang dimaksud dzunub? Inilah yang dimaksud dalam kaidah lugha, kaidah bahasa Arab, idza iftaraqa ittafaq. Apabila berpisah, bersatu. Apabila bersatu, maunya berpisah. Maka ini seperti apa yang dalam ayat, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Sayyi'atana atau sayyi'atina? Sayyi'atina. Kenapa dibaca sayyi'atina? Kenapa enggak dibaca sayyi'atina? Karena maf'ul tuh, Pak Bram. Wa kaffir 'anna sayyi'atana, harusnya kan maf'ul kan? Maf'ul harus dibaca nasab. Tapi kenapa dibaca kasrah? Jama' apa? Jama' apa? Mu'anas? Siapa yang bilang mu'anas tadi? Jama' mu'anas salim. Jama' mu'anas salim diropakkan domah, dinasabkan dan dikasrahkan oleh jer, ya. Ya, seperti itu ya. Sayyi'atina, ya Allah, ya, dan hapuskanlah bagi kami dosa, sayyi'atina, keburukan-keburukan kami, dan hapuskanlah ampunilah bagi kami keburukan-keburukan kami, dan hapuskanlah bagi kami dosa-dosa, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah bagi kami keburukan-keburukan kami. Maka di sini ada kalimat sayyi'at dan dzunub. Maka kata ulama, apabila berkumpul 2 kalimat sayyi'at dan dzunub dalam satu kalimat, maka memiliki makna yang berbeda. Sayyi'at artinya adalah dosa-dosa kecil, paham ya? Dzunub artinya adalah dosa-dosa besar. Sehingga ulama juga mengatakan bahwa sayyi'at dalam Al-Qur'an itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Dzunub dalam Al-Qur'an maksudnya adalah dosa-dosa besar. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila kita tertimpa musibah dan seterusnya, baik itu kecil ataupun besar, maka Allah akan menghapuskan bagi kita dikenakan musibah itu apa? Sayyi'atihi. Dosa-dosa kecilnya. Wa huttat anhu dzunubuhu, dan Allah juga akan menggugurkan
darinya dosa-dosa besar seperti pohon menggugurkan daunnya. Paham hadirin? Seperti itu. Jadi hadis ini luar biasa ya. Jadi hadis ini sangat luar biasa sekali ya. Di antaranya bahwa dikatakan bahwa faktanya kita di dunia ini tidak selamanya gembira. Tidak selamanya senang. Ada senang, ada sedih. Ya, selama kita sedih, kita dapat pahala. Ada kita senang, ada terima musibah. Setelah kita terima musibah, dapat pahala. Selama kita senang, dapat pahala. Senang dapat pahala, dapat musibah dapat pahala. Gimana senang dapat pahala? Bagaimana sedih dapat pahala? Gimana? Kalau senang, bersyukur. Idza asabahu sarra'u syakara. Dikala kita tertimpa kebahagiaan, bersyukur. Maka khairan lahu, itu adalah baik baginya. Dikala kita tertimpa asabat sudarra, tertimpa musibah apa? Sabara, maka khairan, itu adalah lebih baik baginya. Itulah ajaban li amril muslim. Itulah ajibnya perkara seorang muslim. Hebatnya perkara seorang muslim. Apapun yang menimpa dia, gembira, bersyukur. Musibah bersabar. Itulah hadirin rahimakumullah ya. Jadi luar biasa. Sehingga musibah yang menimpa kita ada dua bagian. Kata Syekh Saleh ya, Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Fal masaibu takunu ala wajhain." Maka musibah-musibah itu keadaannya atas dua bagian. Pertama, taratan idza usiba ya al-insana tadzakkara ajra wa ihtasaba hadhihi al-musibata 'ala Allah fayakunu fiha faidatani takfirudz dzunubi wa ziyadatul hasanati. Perhatikan, seseorang yang tertimpa musibah ada dua golongan. Ya. Pertama adalah dia tertimpa musibah. Atau musibah itu ada dua bagian. Musibah yang menimpa seseorang, sehingga dikala seseorang itu tertimpa musibah, apa yang dia lakukan? Dia langsung mengingat pahala yang akan dia dapatkan. Kemudian dia bersabar. Atau dia bersabar dulu. Tapi sakit, dia tahan sakit itu. Dia enggak mengeluh, enggak meraung karena sakit. Paham hadirin? Dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari orang yang seperti ini, golongan pertama ini apa? Dia akan mendapatkan dua faedah. Apa itu? Dia akan mendapatkan penghapusan dosa. Yang kedua adalah dia akan mendapatkan apa? Pahala. Jadi kalau kita tertimpa musibah, hendaklah kita bersabar. Sudah pasti itu. Jika kita bersabar, dihapuskan dosa. Tapi harus ada ihtisab, mengharapkan pahala. Maka langsung kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Kalau kita enggak ihtisab dan kita misal mengeluh, kata Syekh Utsaimin, tetap mendapatkan penghapusan dosa. Di sini yang kedua, wa tanfaz yaghfilu an hadza fayadhiqu sadruhu. Dan kadang orang dikala tertimpa musibah dia lupa untuk bersabar. Dia lupa untuk mengharapkan pahala. Wa yusibu dojaro aw ma asbah dzalik, dan dia terkena musibah dojaro, maka dia akhirnya pun mengeluh. Aduh mobil saya, motor saya, seperti itu. Maka dan semacamnya, wa yaghfilu an niyati ihtisabil ajr wa thawabi 'ala Allah, dan dia pun lupa niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian fa yakunu fi dzalika takfirun lisayyi'ati. Maka keadaan orang tadi yang mengeluh dikala dia tertimpa musibah, paham jadi, dan dia lupa untuk mendapatkan pahala dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dia tetap mendapatkan pengampunan dosa. Kalau dia muslim. Kalau dia muslim. Tetapi dia enggak dapat pahala. Tapi dia tidak dapat pahala. Idzan, jadi huwa rabihun ala kulli halin fi hadhihi al-masaibi allati ta'tihi. Jadi huwa, dia seorang muslim, tetap mendapatkan keuntungan dikala dia tertimpa musibah. Dia walaupun kurang sabar, dia dapat penghapusan dosa. Kalau dia bersabar, apalagi diiringi niat untuk mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dan penghapusan dosa.
Tapi hadirin rahimakumullah. Inilah tentang keadaan musibah. Wa hadza min ni'matillahi azza wa jalla ya wujudihi wa karamihi haitsu yabtali al-mu'mina thumma yusibuhu ala hadzal balwa aw yukaffiru anhu sayyi'atihi. Jadi inilah bentuk karamnya Allah, bentuk kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas seorang hambanya, atas seorang muslim, itu di mana dia Allah Subhanahu wa taala menguji ya, memberikan cobaan kepada seorang muslim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi hambanya si muslim itu. Baik itu dalam bentuk penghapusan dosa atau penghapusan dosa plus pahala. Luar biasa ya. Jadi kalau kita mengkaji ini semua kita orang-orang bersabar. Di mana kemarin kita ada bersabar apa? Ridho, taslim, ridho dan menyerahkan diri urusan ini bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho, kita ridho, kemudian kita taslim, kita serahkan kepada Allah. Ini adalah takdir Allah, mau gimana lagi? Ya, ngamuk-ngamuk juga enggak bakalan berubah keadaan. Wis pokoknya begini, wis kita sabar. Yang kedua apa? Isti'anah. Ya kita setelah kita musibah, setelah kita tertimpa musibah, pasti kita sempit kita tertimpa musibah. Kayak dunia ini tertengkurap, kayak kita ditutup oleh panci seperti itu. Ya, seakan-akan kita tertelan bumi. Maka minta tolonglah kepada Allah agar musibah ini segera dihilangkan. Kemudian apa? Ikhlaslah kita kepada Allah. Karena sabar itu kan ibadah. Maka ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Jangan takut, jangan malu sama teman. Oh, ini orang kok enggak sabaran ini ternyata. Kan kita takutnya gitu kan? Takut itu tuh enggak sabar. Akhirnya di teman-teman kita sosok ikhlas. Enggak, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah adab tamanil maut. Jangan mengharap kematian. Ya Allah, matikanlah saya ya Allah. Saya udah enggak tahan ini. Enggak, jangan. Kalaupun kita enggak tahan, maka kita harus berdoa, ya Allah, matikanlah saya jika kematian itu baik untuk saya, dan hidupkanlah saya jika hidup itu baik untuk saya. Jadi ada syaratnya di sana. Jangan mutlak minta kematian. Kita nggak tahu kalau kita mati, apa kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi kalau kayak gini, ya Allah, matikanlah hamba jika kematian itu baik untuk hamba. Berarti kalau Allah matikan baik untuk kita. Ya, paham hadirin ya? Dan juga kita tidak meratapi, baik itu dengan mulut, baik itu dengan dengan hati, baik itu dengan anggota badan. Tidak nampar muka, tidak ngapa-ngapain dan selanjutnya. Dan juga adalah harus husnuzon kepada Allah. Husnuzonnya apa? Kita yakin bahwa semua musibah yang kita derita adalah takdir dari Allah dan ada hikmah yang besar di balik itu, bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Oke hadirin rahimakumullah. Terakhir hadirin, hadis yang terakhir yang sedikit ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Ada man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, hadis riwayat Bukhari ini ada nomor 5645. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan beri dia musibah. Allah akan uji dia dengan musibah. Sehingga para nabi itu penuh dengan musibah. Ada yang dipenggal, ada yang kepalanya jadi mas kawin pelacur. Ya, siapa namanya? Kepalanya jadi mas kawin pelacur siapa? Masih ketahuan tuh dari. Nah, Nabi Yohanes Yahya bin Zakaria. Jadi kan siapa kepala pelacur untuk mas kawin pelacurnya Barseba ya. Seperti itu. Paham? Nabi Yahya dipenggal, Nabi saudaranya sepupunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi mas kawinnya pelacur. Siapa? Barseba pelacurnya itu. Barseba kan deh? Ya Batseba ya. Batseba. Seperti itu hadirin. Jadi musibah. Kalau kita mengukur bahwa apabila kita ditimpa musibah berarti Allah enggak senang dengan kita, berarti Allah enggak senang dengan para nabi, itu aja. Benar enggak? Itu. Jadi di hadis ini menyatakan bahwa ini pemahaman sebalik. Berarti bahwa dengan kita tertimpa musibah oleh Allah berarti Allah senang dengan kita.
Bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Karena dalam hadis ini man apa namanya? Huruf apa man? Isim apa man? Manuk? Man. Isim. Man itu loh. Lihat ke hadisnya, lihat hadisnya. Man isim apa Pak Bram? Kiai Bram? Bukan yang ini loh. Man. Ambil nomor 8. Nomor 7. Man yukrimni ukrim apa? Man syarat jawab wal jaza, menjazmkan dua fiil. Ini contohnya. Man yurid, fiil mudhari pertama yurid. Kok ada kasrah Ustaz? Itu namanya iltiqa sakinah yang bertemu dengan dua sukun. Asalnya man yurid, Allah kan gak enak tuh. Man yurid Allahu, paham toh? Allah kan sukun. Man yuridillahu, gitu ceritanya. Jadi man isim syarat jazm menjazmkan dua fiil mudhari. Yang pertama sebagai syarat, yang kedua sebagai jaza. Yurid fiil mudhari dijazmkan sama si man, tanda jazmnya sukun. Ya. Allahu sebagai isim, sebagai fa'il, dan dia sebagai syarat. Bihi bijarhi majrur. Khairan sebagai linasab, tanda nasabnya apa? Fathah. Yusib fiil mudhari diapakan bawaan? Dijazmkan. Tanda jazmnya sukun. Fa'ilnya fa'il yurid. Yusib. Huwa. Domir hu. Huwa. Gitu. Fa'ilnya domir huwa. Minhu. Minjar. Hu. Majrur. Ya wes. Itu i'rabnya. Paham hadirin? Ini amil kita ini, anakku kita ini. Jadi maksudnya kenapa antum beli yang bahasa Arabnya khusus biar paham. Baik, sampai di sini ya. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah berikan bagi dirinya musibah. Kata Syekh Utsaimin adalah musibah ini adalah dalam bentuk umum dan khusus. Umum bagi orang kafir dan orang muslim. Tapi bagi orang kafir, dikala dia tertimpa musibah bukan kebaikan baginya. Maksudnya man di sini adalah mutlak muqayyad. Jadi mutlak artinya umum, paham? Muqayyad secara makna apa? Maksudnya orang mukmin. Jadi siapapun dari orang mukmin yang Allah timpai dia, Allah uji dia dengan musibah, maka Allah berarti menghendaki kebaikan baginya. Wallahi benar. Ya. Kita sebelum kena corona bisnis apa? Nyari dunia. Tapi setelah kena corona kita berpikir, oh iya ya. Ada faedahnya juga dunia ini. Baru kita diuji oleh Allah dengan corona, kita udah kelojotan, apalagi diuji dengan kematian. Seperti itu hadirin. Jadi sekarang kita berpikir, kita berniaga itu adalah hanya untuk mencari kebaikan, ya akhirat, manfaat untuk akhirat, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk ujub-ujuban, ya, untuk gagah-gagahan, mobil-mobil baru terus seperti itu kan. Tapi kita berusaha, ya sekarang saya kalau punya keuntungan untuk membantu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai gitu ya. Sampai di sini aja hadirin rahmatullah. Semoga dipahami bahwa 3 hadis ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup sampai di sini saja. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang nanyakan silakan. Ada yang nanyakan teman-teman? Enggak ada. Baik, terima kasih.